guys, welcome to Geraldine Channel. Oh ini Adam. Enggak, Adam. mood Fuji sepanjang film. Jadi lo. Selamat datang di konten review film terviral, terpopuler yang akan diterjemahkan ke 80 bahasa di dunia termasuk bahasa Lituania. Betul. Apalagi kalau bukan AADC. Ada apa di Srot? Ada apa di cerot? Ada apa di sinema? Pertanggal Tuesday 28. Pertanggalnya kalau mau di bahasa Inggrisin sekalian, jangan pertanggal bahasa Indonesia terus lu bahasa Inggris. Per dating. Per dating apaan? Dating tanggal date. Iya, dating mah jadi Date tanggal, ting kalau gunting. Dating berkepacaran. Ada apa aja di sinema? Yang pertama ada Secret Rihanna 2. Besok kita mau nonton. Ghost Rider masih ada, Sharkbait masih ada. Itu Sharkbait anjing, jelek banget anjing. Itu udah gue bilang ya di. Iya, udah lu bilang di kemarin di review. Berkali-kali gue ngomong anjing itu film jelek banget anjing. Iya. Terus ada Ivana. Masih Ivana. Ivana masih Ivana apa ya, anjing? Ivana kepalanya masih kepotong. Ada Thor. Thor bagus. Ada Minions dan ada DC League of Super Pets. Super Pet lu udah nonton kan? Gua udah Kemarin nonton. gimana review singkat-singkat? Seru, lucu, tapi ya udah aja karena kayak ya udah film animation, gak usah dipikirin logikanya. Kan tapi film lucu. bocil. Lu pernah nontonin nggak Secret Life of Pets? Tahu. Nah, vibes-nya sama kayak Oh, gitu. iya. Pokoknya itu seru sih. Dan ini Ini dia. Yang masyarakat selalu DM. Iya, Bang, Bang, review. Dan juga di Twitter sempat kayak aku mau menunggu film ini di review Bang Gerald sama Bang Alfi. Selalu muncul kalau lu search nama kita itu ada tuh. Ada. Aku mau nungguin Bang Gerald review film ini. Di Twitter kayaknya review kita kayak paling valid gitu gak sih? Paling valid. Paling Iyalah, valid, kita tuh soalnya- reviewer terjujur anjir. Nggak dibayar. Ini gue kasih tau aja nih kalian beneran nih. Gue kalau dibilang gue buzzer, waktu Sri Mulat, gue tuh mau dibayar. Tapi gue gak terima. Boleh ditanya sama Oh, iya. sama Ruby. Udah ditawarin mau nggak promosiin film ini. Gue nggak terima. Kenapa? Karena ya biar gue bisa netral. Oh. Padahal ternyata filmnya bagus sesuai review gue. Tau gitu gue ambil ya. Lumayan duit. Kita mah cari duitnya pakai ini aja, pakai product placement kayak Product gini. placement. Kayak gini. Buat para brand nanti kita taruh Oh, Java Coco apa udah? Gak usah diomongin dulu, ini simulasi doang. Atau gini, Akome. Udah nggak usah akume-akumean. Kagak dibayar ya. Bukan Cinderella. Lalu apa? Nah, Itulah kita akan pertanyaannya. Gue pikir akan terjawab di video di filmnya ya. Setelah awalnya ketika gue melihat trailernya bukan Cinderella, pas gue lihat trailernya, oh iya emang bukan Cinderella, ternyata cincau. Cinderella kan sama cincau yang satu benda hidup, yang satu kan makhluk hidup, yang satu benda. Kalau lu setelah melihat trailernya, oh bukan Cinderella, berarti apa yang lu kira? Toples. Bukan Cinderella ini diangkat dari sebuah Wattpad. Oh iya. Wattpad yang sudah dibaca 11 juta kali. Berarti ini cukup viral di Wattpad ya. Tentang apa tuh kalau Bercerita tentang seorang anak yang pemarah ya, jutek ya. Iya. Bisa dibilang ya, seorang anak jutek yang bernama Amora. Dia ini bersekolah di sekolahan elit. Iya, Elit nggak sih itu? namanya apa sih? Bukan itu? sekolah elit, kayak sekolah unggulan gitu lah. Kayak swasta sih itu. Ya, namanya SMA Vanjik Bukannya Van Match- Houten Match School. Jik Opso Omnida. Kok ada campuran Belanda sama Korea ini tuh bahasanya? ada sebuah mereka sekolah di situ. Iya, match school kayaknya tadi namanya. Di sekolah itu kelas itu dibagi menjadi beberapa bagian gitu, maksudnya. Tapi kayaknya tadi yang di review kelasnya IPA doang, nggak yang IPS nggak dikasih lihat ya? Nah, Kayak iya. pas perteruan antara Mungkin- kelas IPA berapa dan IPA berapa gitu tadi. Mungkin ini adalah sebuah sekolah yang emang jurusan itu cuman IPA sama ilmu cakrawala gitu. Iya, ilmu cakrawala. Geografik gitu kan. Jadi ada dua doang. Dari paling atas itu tuh anak-anak yang paling pintar. Ditarik Iya. sampai ke bawah itu anak-anak yang
Pokoknya Buangan. kelas IPA 7 itu, nah itulah kelasnya si Kelas buangan. Amora yang Amora, katanya dia di situ. dijulukinya kelas buangan karena yang nilainya paling kecil, nah itulah dia di kelas IPA 7. Betul. Suatu hari saat pergantian kelas, tidak sengaja sepatu seorang yang dari kelas IPA 1 itu, IPA 1 apa IPA 2 sih tadi? IPA 1, dia paling pinter, tertukar sama sepatunya si Amora gitu. Sampai akhirnya dia dilabrak, ditonjok ke tuh orang. Ternyata orang itu Ini adalah kan masih sinopsis. ya Lu udah, ngapa nyeritain? itu juga ada di trailer. Oh, ada di Itu trailer. ada di trailer. Dan ternyata orang itu adalah anak dari ketua yayasan. Nah, dari situlah konfliknya akan bergulir untuk ke depannya. Iya. Nah, sampai di situ dulu. Kalau kalian udah mau nonton, silakan kalian bisa cabut Nonton dari video dulu, ini. nanti Nanti balik balik lagi. lagi ke sini. Kita diskusi di kolom komentar. Kalau yang nggak mau nonton dan merasa oke-oke aja di spoiler, inilah Silakan, inilah lanjutkan. yang kalian tunggu. Hal-hal yang paling gue sukai adalah sepanjang gue nonton film, yang paling gue sukai adalah di kelas mereka ada gambar Gus Dur. Itu deh, itu aja. Ada foto Gus Dur. Kayak Lah, gue dong. ini toko Kayak gue dong. sejarah, bro. Kayak gue dong. Apa? Hal yang gue sukai. Apa? Pembantunya Adam. Karena pembantu Padahal sih dia cuma buka pintu, cuman nuangin susu. nuangin susu. Tapi dia kangen gak lo sama ibu Iya, itu? yang pemeran pembantunya Adam itu Dulu sering banget ada di sinetron tuh. sinetron yang biasa jadi pembantu-pembantu jahat Iya, curas iya, gitu kan. iya, yang biasa bantuin Meriam Bellina. Meriam Bellina. Iya, kan? Itu gue kangen banget sih sama dia. Itu sih yang gue suka sih. Tapi kenapa dia nggak dikasih ini banyak, dialog banyak? Padahal menurut gue dia termasuk ya aktor legend gak sih? Harusnya dia yang jadi Fujian sih. Dia Enggak dong, kurang muda, tolol. Harusnya dia yang jadi Amora sih. Enggak dong. Hal yang Ya hal yang disukai segitu aja. hal yang gue Ada lagi hal yang gue sukai, desain rumahnya Amora sih. oh ya sangat-sangat Minimalis, rapi, adem kayak di Bandung-Bandung gitu iya. ya. Heeh. Sama Amora tuh namanya juga bagus menurut gua. Pemilihan namanya ya. Pemilihan nama Amora tuh kayak jarang gitu loh, kayak enggak. Sama bakso yang dimakan Amora kayaknya enak gak sih? Martabak. Martabak yang dimakan Amora. Kayaknya enak sih. Itu terkenal katanya di apa? Di lingkungan. Di lingkungan situ. Enak juga. Apalagi yang bisa kita suka dari film itu ya? Kalau gue sih tadi ini sih, sarung tinjunya Amora gue suka banget tuh. Sama kalau gue ini Merahnya dapat gitu. mobilnya Adam tuh nggak parkirnya selalu pas gitu loh. Iya ya. Kok parkirnya tuh nggak pernah yang miring atau apa, selalu pas. Gue suka sih. Kayak cara Adam waktu make sabuk pengaman juga bagus, kayak Bagus. nggak sampai kayak diikat mati gitu kan. Nggak sampai kayak diikat mati, Di leher diikat gitu. simpul juga. Iya, dia kayak pas aja kayak gitu. Apa kita cari-cari dulu biar banyak ini yang kita suka. Ada yang kita cari. Yang gua suka juga lah. Kepala sekolahnya. Gua taunya guru BP tadi ada. Iya, guru BP itu dah. Itu juga nggak jelas ya tuh guru apa sebut. Tapi itu si maminya Sule. Prikitiu. Bukan ah. Iya, itu yang Prikitiu itu yang jadi kanjeng mami. Lupa Itu bukan. jadi kanjeng mami. Itu juga udah lama tuh nggak lihat dia. Ini film jadi ada nilai yang gue sukainnya karena ada satu orang ini. Ada Ence Bagus. Jadi satpam. Gue selalu suka kalau film ada cameo Ence Bagus. bagusnya. Karena dia meskipun Dia spesialis cameo deh kayaknya di film-film. Dengan waktu yang singkat dia bisa memaksimalkan potensinya dia ya. Iya, pas pagar sekolahnya ditutup sama Ence Bagus juga gue suka tuh, kayak satpam tuh nggak bisa nutup presisi itu, presisi itu. prestisi dan seteratur, kayak ada sudut-sudut kemiringannya tuh pas di sama Ence Bagus tuh. Betul. Ence Bagus bisa mengeksekusi itu dengan baik. Dengan baik. Apalagi yang kita suka kurang dua nih biar banyak. Iya. Iya. Oh ini sih kalau gue baju keteknya si Adam waktu baru bangun tidur. Ada ya? Ada. Kenapa lu fokusnya ke sana ya? Baju baru tidur kan baju ketek tuh. Iya. Itu kayaknya bahannya cotton sih, itu kayaknya adem sih dipakai. Adem ya, Apalagi adem ya. tinggal kayak itu bisa dipakai nggak usah ada AC, itu tetap Iya. bisa tetap adem Iya, kitanya iya. makainya. Itu gue suka sih. Bagus. Sama ini sih kayak itu sih termos susunya Adam. Overall itu sih. Itu sih ya. Oke. Cukup banyak ya kita suka ya ternyata. Cukup banyak di ya luar ternyata. dugaan, di luar dugaan. Oh, gue langsung 8 sih ini. Kita mau minta maaf dulu ya sama penganut agama Fuji di Indonesia. Aduh. Karena ini cukup Lu ngomong kayak gitu hati-hati loh. cukup ketar-ketir karena nggak ada agama sekarang loh. Fuji itu udah kayak fenomena ya jatuhnya ya. Di sini kita menilai apa yang kita lihat ya, apa yang ditampilkan di Iya. film itu. Tanpa kita mendiskreditkan Iya. orang-orang di dalamnya. Oke? Dengan harapan semoga kedepannya kalau bikin film bisa lebih bagus lagi. Gitu ya. Amin. Kenapa kita baru kali ini lo ADC tegangnya tuh gara-gara
Kontennya tuh tegang gitu ya. Iya. Oke, langsung aja. Kita positive vibes aja lah. Positif Mas, betul. Nggak boleh jadi diem. Gue udah tahu sih kayak coba tuh berdua suruh main film bisa nggak gitu. Oh, kan. yes. Siapkan ya ininya. Gue siapkan portofolio gue. Feedbacknya kalau ada yang bilang gitu. Emang lu punya karya apa? Bentar lagi. Gue udah 2. Saya mau yang pertama. Minimal iya. ada lah ya. Minimal ada Iya. gitu. Ini gue review secara jujur ya, bener-bener secara jujur. Kalian kalau kalian nggak percaya, kalian boleh buktikan sendiri dengan menonton di bioskop. Iya, dan ini sekali lagi semua review kita itu berdasarkan masalah selera ya. Jadi Betul. kalau bisa jadi menurut kita nggak Sangat-sangat bagus, bisa jadi menurut objektif. kalian bagus. Sangat-sangat subjektif ya. Iya, bisa jadi menurut kalian nggak bagus, menurut kita bagus, itu Betul, masalah selera aja. Oke. Syukur-syukur kalau sependapat. Syukur-syukur kalau sependapat ya. Tapi sejauh ini ya lumayan banyak sependapat sih. Iya. Oke, yang pertama, gue secara jujur bilang kalau Fuji di film ini tuh dia bener-bener not bad sih. Kita di luar dugaan ternyata Fuji aktingnya lumayan Dia ya. tuh sempat Lumayan pas lihat trailernya itu sempat agak drop say gitu kan. Iya. Tapi ternyata gue nggak tahu ya kenapa sutradara itu memilih adegan yang Fuji itu drop say Iya, di trailer. untuk ditampilkan ke trailer. Padahal di sepanjang film itu Ada beberapa yang menurut kita lumayan lah oke, aktingnya. bukan lumayan lagi. Maksudnya kayak menurut gue ibarat main Mobile Legends yang lainnya itu udah ngefit anjing. Iya. Dianya ini jungler nih. Iya. Dia ini si Fuji ini Karina nih. Iya, ya kan? Karina, iya. Dia yang meng-carry the whole team gitu. Iya. Fuji ini actingnya cukup oke. Apa mungkin kebantu juga dengan karakternya itu pas banget dengan physicalnya dia gitu kan. Iya. Kan diceritakan si Amora itu karakter yang judes, pemarah. Iya, bener. Itu kayak fisiknya- jungler banget harus kayak gitu kan. Fisiknya pemarah. Iya, bukan harus kayak nafsu membunuhnya. Nafsu membunuh, Iya. assassin gitu kan. Iya, assassin. Maksudnya fisiknya Judy itu fisiknya Fuji itu kalau kita lihat Judy secara mata telanjang, dia itu bener-bener kayak orang judes gitu kan. Kalau lagi diam gitu Kalau ya. lagi diam. Makanya menurut gua Jadi mukanya Cukup tuh emang pas. cukup pas sama karakter si karakternya. Amora menurut. By the way, ini gue kutip dari kata-kata si sutradaranya sendiri ya, si Adi Garin. Ini film orang bayar nontonnya. Kalau nggak ada sesuatu dari Fuji, nggak mungkin produser mau ngorbitin dia. Masuk banget karakternya. Ini kan diangkat dari novel dan semua netizen tahu dan pembaca novel tahu gimana karakter Amora dan Amora seperti apa, dan itu 80% ada di Fuji. Karakternya pas lihat skrip ini anak berpotensi sama yang dikerjain. Menurut gue bener. Iya. 80% karakter, kalau mau dibilang karakter jutek itu dapat banget Dapat dia. banget di Fuji. Tapi balik lagi kata Adi Garin ya, orang bayar nontonnya ya, kita bayar nontonnya, kita punya ekspektasi ya. Iya. Kenapa yang dicocokin karakternya cuma Fuji? Iya. Kan di situ banyak karakter lain gitu kan. Iya. Ada Adam, ada bapaknya Adam, ada pintu rumah Amora. ada Juna, ada Eka, ada Kinan. Kenapa yang dicocokin yang- karakternya cuma cuma Fuji? Fuji gitu? Fuji kan. sih sebenarnya kita nggak membantah, memang lumayan cocok ya meranin cocok. Amora. Tapi yang Meskipun- lainnya ini loh. Meskipun emang terkadang ada di beberapa scene dia itu kurang dapat dikit lagi gitu loh. Misalnya kayak scene marah-marah. Tapi ya wajar lah. Scene marah-marah Masih- teriak-teriak masih- gitu kan. masih I know, belajar. maksudnya untuk debut film pertamanya itu Iya. cukup oke gitu. Iya, cukup oke. Tapi gue lihat sih di sini banyak banget aktris baru gitu loh. Itulah yang gue pengen bahas sebenarnya. Terutama si yang keriting yang kita ketemu lagi setelah berbulan-bulan dia Iya. menempelkan trauma di Iya. kepala kita. Iya. Setelah menonton menjelang maghrib, Menjelang maghrib. akhirnya dia muncul lagi di Akhirnya film kita layar ketemu lebar. lagi. Kita kira dia dan kabarnya ini Jeffrey Reksa pasangan dia yang di Menjelang Maghrib juga harusnya ada di sini. Iya, jadi sebenarnya fun fact ya, Jeffrey Reksa itu akan memerankan tokoh Kinan. Kinan, yang mana Tapi- jadi kayak sahabatnya si Amora gitu ya. Iya, berarti dia ketemu lagi dong sama yang si keriting itu kan. Tapi berhubung Jeffrey Reksa sakit, nggak jadilah. Nggak jadi. Kalau misalnya Jeffrey Reksa ketemu ini di sini, ini kayaknya bukan Cinderella ya. Iya. Bukan Nina. Bukan Dina. Bukan Nina jadinya. Karena di Menjelang Maghrib ada mereka juga. Nanti pulang dari sekolah si Amoranya marah-marah dipasung gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke orang-orang di luar Fuji ini. Iya, menurut gua pemerannya itu sangat-sangat kebanyakan.
Dan tidak kuat karakternya menurut gua. Udah kebanyakan, tidak kuat dan tidak penting. Dan tidak penting, bener. Kayak Kayak ada, maksudnya teman Fuji itu di situ aja kayak ada 5 gitu. 5 atau 6 ya? gue lupa deh. Nah itu aja kita sampai lupa kan. Masalahnya adalah ya beberapa orang itu dihilangin. Menurut gue filmnya masih akan jalan dengan Bener-bener nggak penting, terus dengan bagus. karakternya tuh nggak dikembangin gitu loh. Betul, karakternya kayak cuman kalau Kayak- kita tarik main mapping tuh layer 1 anjir. Jadi kayak si gue nggak tahu kalau di Wattpad itu apakah ceritanya seperti ini, emang Fuji tuh punya gengnya yang Iya, banyak temannya. iya. Tapi kalau gue ngerasain nonton film ini tuh karakternya tuh kayak dibuat terus di tempat-tempatkan ngasal aja gitu. Iya kayak si ini ada yang suka Korea, ada yang bencong, ada yang nerd, ada yang kayak tomboy. Dan Menurut semuanya gua, karakternya tuh nanggung. Bener-bener kayak nanggung. rasanya tuh abu-abu banget. Kayak let's say si yang bencong. iya itu Ini juga. tuh kurang bencong anjir. Kurang bencong, Kayak dia kayak- tuh masih jaim gitu loh. Iya masih ada jaim-jaimnya dan gua ngeliatnya malah jatuhnya Cringe banget. Cringe. Iya. Nah, terus yang temennya yang bule itu diceritakan dia suka Padahal tomboy. kalau itu yang meranin tahu gak siapa? Yusril Fahriza anjir. Siapa tuh? Yang dicek toko sebelah, Yang mana? yang jadi bencong gendut itu. Oh, itu lucu sih. Itu lucu padahal Tapi dia dia. udah tua. Ya kan iya sih. Kalau enggak ini Emil Mario. Kenapa enggak Emil Mario? Iya kan? Amin kayak cocok. Ini bukannya gue ngejek si Emil, tapi gue melihat itu karakter itu tuh cocok banget kalau diperankan Emil. Iya, tapi Emilnya iya sih bisa sih. Iya kan? Bisa. Mukanya Emil masih lumayan remaja Iya gitu. remaja, iya betul. Terus yang kedua sih yang cewek yang tomboy itu. Cewek yang tomboy itu nanggung banget anjir, tomboy enggak. Terus kayak bener-bener enggak. Gue bingung ya, di film itu semuanya orang tuh mukanya tuh flat Iya, semua anjir. iya. Rata gitu anjir, kayak Slenderman. Iya. Semuanya mukanya. Terus yang ada yang suka Korea, yang cewek yang Itulah sih, itu masih lebih mending ya. tapi itu menurut gue itu masih layer 1 penokohannya. Ya, tapi menurut gue dia yang lebih mending dibandingkan semua teman-temannya itu. Iya sih, kalau actingnya sih Secara dia acting agak kayak mendingan yang dikit. polos-polos gitu. Cuman kalau mau dibuat dia Korea banget anaknya, reference Koreanya tuh lebih banyak lagi lah. Maksudnya kan di situ reference Koreanya dia tuh cuman kayak pabo. Iya, dialognya terkesan kayak ya udah yang penting Kayak- kelihatan Korea gitu. Kayak Korea Bookings gitu loh. Iya, Iya nggak sih? iya kayak yang penting dimasukin dialog yang Korea banget nih, kayak kurang ada. Ya itulah, gue ngerti maksudnya karena nggak ada waktu buat mengembangkan karakter terlalu ini banyak karena ini. durasi. Karakter terlalu banyak ini kan. Iya, tapi ya itu udah resiko anjing, kayak Kalau gitu ya lu cut aja dong. dikat aja. Karena ketika beberapa orang itu dihilangkan menurut gue sama sekali Oke lah. nggak akan berpengaruh ke cerita. Iya, oke lah katanya. Mungkin kayak pengen kayak Wattpad, pengen sama banget karakternya, ada si ini, yang karakternya begitu. Tapi menurut gua tanpa karakter itu masih bisa jalan ceritanya. Atau at least kalaupun mau begitu cari orang yang bener-bener bisa Betul. totalitas memerankan peran-peran Iya, itu kan. atau dialognya diperdalam lagi. Itu saran dari gua. Dialognya diperdalam lagi bisa sih sebenarnya. Menurut gue ya, karakter di film-film ini tuh semuanya tuh bener-bener nggak penting dan nggak ada sangkut pautnya ke cerita dan ke tokoh. Iya, Bener-bener- kecuali ruang lingkup Adam sama si ruang lingkup si Amora ya. Ya sebenarnya film Itu ini yang di luar itu kurang. film ini tuh cuman kayak ceritanya Adam dan Amora aja. Jadi kayak sekeliling ini tuh nggak perlu ada gitu Iya. bener-bener. Karena nggak berpengaruh sama sekali ke mereka semua. Jadi kesannya tuh malah kayak dragging banget. Filmnya tuh kayak lama banget padahal cuma 80 menit. 80 menit itu udah sama ini loh, kredit. Iya. Berarti filmnya kan cuma 70 menitan, sejam lebih doang. Betul juga. Berasanya kayak lama banget itu nontonnya ya. Iya, kayak lama banget sih. Terus ada juga yang karakter nerd, dialognya dikit, kagak dikasih banyak, cuma pelangap-longo doang. Oh, maksudnya ini karakter nerd karena rambutnya dibikin lepek, pakai kacamata. Tapi dialog yang menunjukkan dia freaknya itu mana gitu. Betul. Karena mereka juga bingung kali membagi-bagi dialog gitu karena Ya sudah resiko. balik lagi ininya terlalu banyak. Iya, kayaknya makanya jangan terlalu banyak gitu. Terus yang menurut gue yang kurang berikutnya adalah konfliknya. Di film tuh bener-bener konfliknya tuh apa banget gitu. Apa banget anjir. Gue Tidak penting sama nggak pernah sekali. membaca Wattpad-nya. Apakah mungkin di Wattpad-nya lebih seru? Gue atau enggak? yakin kalau di versi Wattpad-nya ini ceritanya pasti lebih Seru kali. Bisa jadi ya lebih seru. Tapi di sini tuh bener-bener cerita itu apa banget gitu. Sampai 40 menit film ini tuh berjalan, gue tuh merasa kayak yang pertama, ini konfliknya tuh nggak penting-penting banget. Yang kedua, gue nggak tahu mereka lagi permasalahan apa. Iya. Gitu kan. Jadi kan permasalahannya cuman kayak si Amora
sepatunya ketukar sama si Adam. Adam pergi pakai sepatu kanannya Amora gitu. Terus Amora akhirnya nyari-nyari nih si Adam nih, nyari-nyari si Adam. Pas ketemu si Adam, balikin sepatu gue. Ditampol kan Adamnya, brak gitu kan, ditampol. Terus udah, the next day, si Adam ingin membalas dendam ke si Amora kan. Membalas dendam dengan cara dia bakal menembak Amora. Iya itu aja. Bukan. Jadi si temannya Adam itu yang kribo itu, dia tuh melabrak kan, dia labrak si Amora kan, dilabrak. Temannya si Amora yang bule itu mengasih tahu sesuatu gitu, bla 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 bla. Akhirnya nggak jadi. Oh dia si yang temannya yang si Amora itu dia punya footage bahwa circle mereka lagi ngerokok. Menciut. Nah, kenapa menciut? Karena menciut apa? Kayak nyalinya menciut. Oh iya. Gak jadi ngelabrak si Amora. Karena ada video. Karena si temannya yang bule itu dia punya rekaman kalau mereka bertiga itu lagi merokok di belakang sekolah gitu. Tapi ada satu yang janggal. Kan si Adam bilang ngatain temannya si Amora kan bule-bule gitu kan. Dia sendiri bule nih. Si Adamnya. Adam sendiri mukanya bule nih. Kalau yang itu bule Jerman, kalau Adam itu bule-bule Pakistan gitu. Arab itu sih? Enggak ya? Nggak tahu lah. Ya pokoknya intinya itu. Nah pokoknya itu. Gue ini bener-bener nggak ngerti banget ceritanya ya. Terus somehow tiba-tiba aja si Adam ini mau balas dendam gitu. Mau balas dendam ke si... Oh gue ngerti sekarang. Apa? Oh jadi maksudnya... Tunggu. Jangan sampai gue nih jelasin. Coba lu jelasin. Hah? Jadi yang bule itu... Temennya Amor yang bule itu kan? Iya, gini aja. Jelasin ceritanya. Kasih saran. Ntar lu tolak aja si Adam. Kan dia kan nembak lu. Biar dia makin malu. Jadi Lo tolak aja sih biar dia makin malu nanti gua sama yang lain. Ngajak-ngajak orang deh biar pada nonton di kantin. iya, tunggu. ใครเราบ้านเราคนเราบ่มีรักเล็งฮอดยำเลงละฮาโลฮาเดียว Terus kan datang Kim Ubin tuh. Beda. Itu episode nanti Alienoid. Itu Alienoid ntar ada Nah, reviewnya. jadi si Amora ini kan dia mau bebasin alien yang jadi tawar. Bukan, itu Alienoid juga. Alien juga ya? Jadi gini. Jadi apa? Jadi gini. Konflik ya? Jadi si bule itu Aneh banget ya, kita nonton tapi kita nggak tahu. Si Kalau bule- gue nonton terus loh, tapi mencoba mencernanya Woi, pun si bule itu dia tuh pengen mempermalukan si Adam. Kenapa dia pengen mempermalukan si Adam? Gue nggak tahu apakah mungkin karena temennya dipermalukan. Tapi kan si Fuji yang nonjok dia. Ngerti gak sih? Nih, gue nunjuk lu, set. Iya. Terus temen gue mau balas dendam. nah iya itu gue baru sadar. Iya kan? Iya, lu nonjok gua. Terus, kamu tuh ngegaras yang di ruang guru. Karena kan, sebelah juga. Gue pukul set, gue tonjok. Terus temen ini Temen balas lu dendam. bilang, kita balas dendam aja Balas ke dendam si gitu. Alpi. Ini ada video lu nih. Gue bakal sebarin, tapi gue akan hapus dengan satu syarat. Lu harus nembak Oh, gue ngerti. Jadi gini. Kalau ngerti, jadi gininya satu kali aja, gak usah dua. Kalau dua itu berarti lu lagi mikir. Sambil menjahit-jahit, goblok. Jadi 3 kali. Jadi gininya 3 kali. Jadi gini. Ya gue udah ngomong jadi gini tapi dalam hati itu barusan. Si teman-temannya itu bilang, lu gila ya, lu mukul si ini, kan si ini bapaknya ketua yayasan gitu. Udah kita bikin malu aja, gitu gak sih? Bukan. Yang jadi masalah kan, Bentar ya, gue tadi tuh gue lupa. lu Adam, gue Amora. Yang jadi masalah kan, lu anak ketua yayasan kan? Iya. Yang jadi masalah gue datang nih, gue tunjuk lu nih. Iya. Terus kita berdua dipanggil ke guru BP. Terus Iya. habis dipanggil Kan marah-marahan tuh kan di dalam ruangan Iya. guru BP Tapi kan? habis itu kayak di dalam ruangan itu ya udah aja dimaafin juga sama guru BP kan. Terus besoknya ini ada teman gue nih si bule. Lu kemarin Si bule itu. Iya. Lu lihat nih, gue punya video lu nih lagi ngerokok. Itu kan kata si bule itu. Gak gini. Mana Amora ikut gue ke Enggak, ini- ruangan OSIS gitu kata Bukan, si itu. ini tuh perumpamaannya aja, Oh, iya. perumpamaan Oh, iya. aja. Gue bakalan hapus video ini kalau lu nembak si Amora. Oh gitu ya, disuruh nembak. Enggak, kalau si Iya. Amora enggak jadi lu ini. Iya, lu bahkan gue hapusin video kalau lu nembak Amora.
Nah terus udah nih, lu kan nggak tahu nih. Terus si bule nih ngomong ke gue nih Amora, ya ntar kalau dia nembak elu, kita Tolak aja. tolak aja biar dia malu satu sekolah, kan gitu. Iya. Berarti kan konfliknya adalah gue nonjok lu, teman gue membalas dendam ke lu. Iya. Kenapa bisa begitu? Terus ternyata di balik rencana ini, lu punya rencana lain Yang untuk membalas dendam ke gua. Iya. Dengan memaksa jadian gitu. Dengan memaksa gue jadian sama Iya, lu. kayak kan- Mau nggak mau pokoknya gue jadian sama lu. Iya. Gitu kan? Ada yang janggal sebenarnya di plot ini. Coba. Tuh gini. Pokoknya kalau udah baca Wattpad-nya kalian tolong jelasin di kolom komentar. Iya, Karena yang udah sejujurnya- baca Wattpad-nya silakan jelasin. Sejujurnya gue masih belum Filmnya ngerti karena tidak apa yang dimasalahin. iya tidak menjelaskannya menurut gue kurang baik filmnya. Jadi kayak kita Tolong dijelaskan. salah paham gitu loh. Gue bener-bener nggak ngerti ceritanya sih. Yang gue tahu adalah gue nggak tahu apa-apa. Penonton udah nunggu, tiba-tiba yang gua nggak tahu adalah gua nggak tahu apa-apa. Aku lupa. Kayak aku lupa. Si Fujinya itu kan ditembak sama si Adam tuh. Si Amora ditembak. Terus Adamnya membalas dendam ke si Amoranya dengan cara pas si Fuji bilang gua nggak mau jadi pacar lu gitu. Oh, gua nggak terima penolakan. Pokoknya mulai hari ini lu pacar Lu gua. pacar gue. Tahu gak? Tapi abis itu seluruh sekolah percaya mereka pacaran. Padahal seluruh sekolah melihat si Fuji nolak awalnya. Iya lagi. Itu yang aneh gak? Terus? Sampai pada akhirnya nih di mau menjelang akhir film. Close aja, close. Anjing. Bentar. Jadi tengah ke menjelang akhir ada scene gimana di mading tiba-tiba ada yang bocorin. Ternyata Adam dan Fuji pacarannya bohongan sambil nunjukin foto-foto bukti. Terus orang-orang pada gini, tuh kan namanya bohongan. Oh, ini selama ini bohongan. Ada yang percaya. Itu yang gue aneh. Padahal kemarinnya lu lihat si Adam Ini gua baru sadar. ditolak sama Fuji. Gue baru sadar. Terus kok pas si ditunjukin di mading foto mereka nge-spill mereka hubungannya bohongan, kok ada yang kaget? Lu logikanya aja, lu lihat orang awalnya nggak mau terus dipaksa mau, akhirnya mau, lu masih menganggap hubungan itu tulus anjing. Iya. Terus kita tuh kayak nggak tahu apa rencana Adam itu, balas dendamnya Adam itu dia mau ngapain Fuji. Kita tuh nggak dikasih tahu. Tiba-tiba si Adam udah suka aja sama Fuji. Jadi maksa biar gue tahu kata si temannya itu, udah ntar kita jadian. Lu harus jadi, cara balas dendam yang terbaik adalah lu harus jadian sama Amora. Nanti baru saat itu kita bikin dia kapok. Apa? Kita bikin dia kapok apa gitu pokoknya kata-katanya. Iya, terus apa yang mau dilakukan tuh apa? Ya dia kapok. Jadi dia kapok kan, pasti kapok dari mukanya Amora sih kelihatan di akhir kapok. Ya apa? Maksudnya mau dipukul ke Amoranya? Itulah yang nggak ada. open ending. Berarti masyarakat suruh menginikan sendiri, menginterpretasikan sendiri bahwa apa sih Kayak film-film ini Festival Cannes. si Amora nih kapoknya kenapa? Oh, ini tuh ibaratnya kayak film-film apa sih? Broker. Kayak film Candyman iya, gitu. Festival de Cannes, Parasit yang Iya. yang kita tuh dibuat mikir Iya, gitu. inilah keren loh, sutradaranya keren loh. Kita tuh nggak dikasih tahu si rencananya si Adam ini apa. Iya, sampai kita kayak ngarep dijelasin tapi enggak. pokoknya gitu. tiba-tiba si Adam ini udah suka dan tertarik jatuh cinta sama si Amora aja gitu. Ya tiba-tiba mereka jadian aja dan jadiannya pun nggak dilihatkan. diperlihatkan mereka siapa yang nembak duluan, nggak ada anjir. Tiba-tiba datang ke sekolah menjelang akhir, gue mau pengumuman gue sama Amora udah beneran jadian. Udah. Terus orang-orang kaget Jadiannya lagi. kapan, Orang-orang kaget lagi. Hore. Oke, ini juga yang satu ini, gue yakin lu pengen banget ngobrolin. Apa? Yang gue kepikiran sih selama itu gue tadi cuman gaya jalannya Adam yang kayak Robocop anjing. Supaya gue lihat gaya jalannya Adam kayak Robocop banget. Sama lehernya Adam yang tinggi banget itu ya. Hah? Lehernya Adam yang lapang banget yang pengen kita tiup pakai senapan racun itu kan. Ada satu scene di akhir, kalau nonton ini harusnya jadi scene terharu banget. Dan gue yakin si pemeran Adam ini udah berusaha mau nangis, tapi gagal karena si pemeran bapaknya ini loh. Jadi gini. Gue peranin ya, lu jadi Adam ya. Itu jelasin dulu, bapaknya Adam ini tukang selingkuh. Iya, jadi bapaknya Adam ini tukang selingkuh. Iya.
Terus Adam ini punya hubungan yang gak baik sama bapaknya. Nah, terus Berantem. Di pokoknya akhir- keluarganya nggak akur. Pokoknya nggak? di akhir bapaknya minta maaf. Bapaknya minta maaf ke ibunya, terus si Adam datang Datang. sama Amora. Sama Amora. Terus Habis Adam nyamperin bapaknya. Ini kan harusnya momen haru ya, kayak akhirnya mereka akur bertiga gitu kan. Tiba-tiba bapaknya Adam gini. Maafin papa ya. Papa udah salah selama ini sama kamu. Ini ditarik kayak mau buang kucing gitu. Gue yakin Adam yang udah membangun emosi kayak dari dia pasti dia kan jalan dulu tuh dari di sampingnya Amora atau Fuji, dia jalan ke bapaknya kayak udah membangun gitu, membangun. Gue harus sedih, gue harus nangis karena ini momen keluarga, ini harus bikin terharu penonton. Diginiin sama bapaknya, diginiin anjing, maafin papa gini. Ya Ariel nangis jadi Kayak orang lagi rukiah ya. iya. Orang lagi mau mencoba nangis, dakunnya jadi longsor tiba-tiba anjing. Gara-gara bapaknya. Kayak gue yakin itu nggak di brief tuh yang diginin si. Tapi itu juga aneh banget sih. Maksudnya kenapa di awal diperlihatkan si Adam itu sebenci itu sama bapaknya kan? Sebenci itu pokoknya. Dia nggak punya orang lain dibenci di dunia selain bapaknya. Iya. Tetapi hanya dalam waktu 10 menit di film itu, Iya. dia menerima bapaknya Dia dengan menerima lapang bapaknya. dada gitu. Iya, kayak cepet banget baikannya gitu, nggak ada. Iya, prosesnya kurang rapih gitu. Semua kayak proses- tiba-tiba aja, semua serba tiba-tiba. Tapi bukan itu yang pengen lu omongin, Pi. Yang satu ini. Coba Makeup ya, masalah makeup ya. Masalah make up. Ya Allah. Jadi ada satu adegan entah Dari ini awalnya yang ini dulu yang digebuk sama Fuji awal-awalnya. Ini si pemeran Adam kan awalnya dia digebuk sama Fuji pakai sepatu. pakai sepatu. Nggak ada bekasnya sama sekali. Padahal Oh, katanya pas dia kalau itu ya udahlah. Kan Iya. kita biasa dilempar sepatu sama orang juga ya udah nggak berbekas kan. Tapi dia bilang Ernest- digebuk berkali-kali minimal ada apalah kayak bengkak Satu gitu. yang digebuk badannya kan. Iya. Kita ini aja. Yang kedua, tiba-tiba di satu titik antah berantah ya. Kayak Jakarta ini kan luas banget ya. Iya, iya. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Iya, Timur, Utara, iya. ada juga Bogor, Depok, Iya, iya, iya. Tangerang. Tiba-tiba ketemu aja gitu. Ketemu Aja si Adam, si Adam lagi digebukin preman. digebukin preman. Digebukin preman juga kenapa tidak dijelaskan sama Tidak sekali. dijelaskan sama sekali digebukin Kan bisa preman. bisa aja digebukin preman karena si Adam meremes pantat preman. Iya, atau dia lagi parkir, premannya jadi tukang parkir, bayar kurang 1.000. Kan bisa. bisa. Tapi bisa aja salahnya Adam. Iya. Ya kan? Atau misalnya preman lagi duduk makan mie, Iya. palanya digosok gitu. Kesel loh. Lu coba bayangin, lu lagi makan mie, Iya, iya. pala lu digosok. Iya. Kesel nggak? Atau preman lagi mau minum teh botol, tiba-tiba botolnya dikokok sama si Adam. Kan Adam. itu pasti kesel. Bisa aja salahnya Iya. Adam, tapi entah pokoknya itu dibuat si Adam tiba-tiba out of nowhere, Iya. nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada Nyi Roro Kidul. Iya, si Kinan sama si Fuji ketemu tuh. Lagi digebukin, set digebukin, Pingsan. pingsan, Terus pingsan. diantar ke rumah sakit. Diantar ke rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, Keluar rumah sakit. nggak ada tuh, Nggak ada bekas lebam-lebamnya. nggak ada bekas lebam. Gimana caranya orang digebukin mukanya sampai pingsan? Bener-bener. Pas itu tiba-tiba Masih di- glowing. Di rumah sakit masih glowing. Cuman pucet. Cuma pucet. Orang digebukin babak belur, bukan tipes, taplak. Masa orang digebukin pucet anjing? Itu logika makeup artisnya gimana? Tapi- Orang digebukin masa pucet? Tapi somehow Iya. pas si Adam ke rumah, ditampar doang bukan digebukin. Pak, Ditampar, Pak. berdarah sini. Berdarah sininya. Padahal bapaknya 1 orang, preman 4 orang. Lu Iya. bayangin gimana tuh? Itu aneh banget sih. Emang preman 4 orang bukannya 2 ya? 2 apa 3? 4 apa 3 sih? Ya pokoknya lebih dari 1 lah ya. Pokoknya Digampar dari bapaknya sekali ada bekasnya, Ada tapi bekasnya, ada digebukin berdarah. preman pucet doang. Ya positive thinking. Itu aneh banget Mungkin nggak bisa positive thinking sih. Oh mungkin makeupnya habis. Iya sih. Makeupnya habis kan waktu mau iniin gitu kan, lebam-lebamnya habis. Atau mungkin adegan Adam yang ditampar tuh di syuting dulu. Iya. Ya, itu bisa. yang syuting duluan kan. Jadi makeupnya udah dipakai di situ. Nah, pas Masa pakai gituan doang langsung habis, aneh banget anjing. syuting yang di yang adegan digebukin preman, Iya. ini mati. Udah lanjut. Kok mati? Makeupnya mati? Kenapa jadi lembu anjing? Selanjutnya, apa yang menurut gue agak off juga tuh banyak sekali, bukan cuma satu ya, banyak sekali scene yang tidak penting. Bener-bener banyak. Scene yang kribo, tiba-tiba, semua di film itu serba tiba-tiba ya. Scene yang kribo tuh tiba-tiba ketemu cewek bule itu di sasana tinju gitu. Lah, iya ya. Ya kan? Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Lalu yang ngapain di sini? Oh, lu mau nantang Lu gua? datang gua, ayo kita tinju. Tiba-tiba sparring. Tiba-tiba sparring. Tiba-tiba Terus habis nggak itu ada udah, bridging. udah cut aja.
Abis aja. Apa itu? Nggak dijelasin itu apa? Iya. Nggak dijelasin itu apa? Hei, Resident Evil. Kok Resident jelasin Evil? dong. Jelasin dulu dong. Hei. Iya. Filosofisnya udah level dewa anjir film ini. Terus ada besoknya nih adegan lagi si Fuji datang ke sekolah. Datang ke sekolah. Dia di background gitu. Terus ada belakang- si cewek tomboy yang temennya sama Yang si bule, sama yang kritik-kritik temennya itu. si Adam. Makan nih. Nggak mau. Mau. Sambil tangannya lagi patah gitu kan. nggak mau. Ternyata tangannya patah. Makan. Terus udah. Udah habis itu pindah ke scene lain. Itu faedah scene itu apa buat jalan cerita konfliknya Adam dan si Amora nih apa? Nggak ada, Cok. Nggak penting banget itu menurut gua, kayak biar ada aja gitu. Terus ada juga dialog yang kayak gini. Si Amora bilang ke Kinan, lu muka aja yang kayak aktor Korea. Iya. Di saat mukanya Kinan tuh gak ada Korea-Koreanya sama sekali. Nggak ada Korea-Korea sama Bener-bener bule ya, lebih ke bule ya. Lebih Kalau ke- misalnya iya. dia bilang, lebih ke kayak timur tengah gitu enggak sih. bule itu. Iya, bule-bule timur tengah Iya. gitu. Kalau misalnya dia bilang, elah, lu mau kalau doang kayak ya di sembako, itu masih masuk. Masih lucu karena niatnya mungkin ngejokes, tapi ketika Idol Korea dia dari mana, bilang anjing? muka lu aja kayak idol Korea, kayak idol Korea, di situ gua kayak berpikir ini serius. Dia menyangka si Kinan mukanya idol Idol Korea. Korea. Tapi ya kan idol Korea tuh banyak. PSY idol Korea juga. Betul juga. Iya kan? Terus juga menurut gue banyak sekali pemilihan kata yang gak efisien. Yang Udah sih, gua terlalu menarik ya. Misalnya let's say adegan Fuji lagi di atas rooftop, terus temennya Adam kasih makan martabak gitu. Terus si Fuji bilang, apa nih? Lo nggak ada niat untuk meracunin gue kan? Iya kan? Iya. Itu maksudnya kepanjangan. Kalau gue ini saran aja, kan bisa tuh pas dikasih ini nggak ada racunnya kan? Itu kan lebih iya, anak muda. daripada apa nih? lu gak niat meracuni gua kan? Lu nggak niat meracuni gue kan gitu sih. Itu Kayak menurut gue kurang efisien ya. terlalu panjang. Belum juga ditambah pengucapan kata-kata yang nggak efisien itu diucapkan dengan ekspresi yang pemainnya semua yang datar. Adegan yang pertama yang si Kribo itu ngelabrak si Fuji kan. Dia begini. Oh lo semua, pantas aja lo semua ada di kelas buangan. Iya. Kayak anjing, kayak zombie anjing. Kayak nonton Resident Evil beneran. Langsung aja kita masuk overall konklusinya buat gue. Pertama, Fuji berhasil menggendong film ini. Film ini. Kalau misalnya film ini tuh budgetnya 70%, Iya, gajinya Fuji sudah selayaknya ya. sudah selayaknya. Karena emang film ini tuh bener-bener stand out-nya tuh karena Fuji. Iya. Gue bukannya mau menjilat Fuji, gue bukannya mau bangga-banggain Fuji karena gue takut sama fansnya. Iya. Tetapi kalian boleh buktikan sendiri. Kalian boleh lihat di bioskop dan kalian coba komentarkan ya di kolom komentar. Kalau biar- bisa sebenarnya yang diangkat dari Wattpad ini ceritanya adalah ya udah bayar Fuji aja untuk nyeritain ke kita. Jadi kayak modelnya modelnya si Jat. kayak mockumentary gitu loh, kayak Bang Radit yang duduk di sofa gitu kan, yang di Iya. malam minggu Miko, Kayak yang di Nancy malam minggu Judge. Miko. Iya, udah kayak gitu aja. Iya, Fuji iya. aja cerita ke kita. Oh, nanti aku tuh sebagai Amora gini, nanti ceritanya gini. Udah cukup kayak gitu aja. Cukup kayak gitu. Itu mah kayak ini behind the scene anjing. Mockumentary. Yang kedua, gue nggak bisa menikmati acting cast lain selain Fuji dan Iya, betul. bapaknya Fuji. Oh, bapaknya Fuji lucu sih. Termasuk orang tuanya si Bima yang dimana gue tuh berharapnya aktor senior kan. NC bagus. Oh, iya, Terus NC yang jadi bagus. pembantunya Adam bagus. I mean kayak even bapaknya Adam yang gue kira itu aktor senior, Iya. bener-bener kayak sinetron anjir. Kayak Iya. tolong dibedakan film dan sinetron gitu kan. Masanya audiensnya berbeda gitu. Gak mungkin ada ibu-ibu yang jualan pop ice nonton Fuji di bioskop gitu bela-belain kan. Menurut gue kayak masanya berbeda. Jadi tolong digaris lah gitu kan. Untuk cast-cast yang lain, ini saran aja sih. Kalian kan gajinya tuh udah lumayan tuh. Iya. Paling 2 digit ada lah. Ada. 2 digit pasti ada. Iya. Kursus acting tidak semahal itu. Kursus acting tuh nggak bikin gaji lu habis enggak gitu. Iya. Kayak itu investasi. Betul, Coba betul. dipikirkan. Betul. Kursus acting tuh investasi. Kedepannya biar anggap aja itu investasi kalian gitu ya. Di internet tinggal klik kelas acting terdekat pasti muncul. Pasti muncul ada.
Konklusi yang kedua. Konklusi yang ketiga, alur cerita terlalu kemana-mana. Tidak alur, fokus. alur cerita nggak fokus. Masalah yang diangkat pun tidak penting. Kurang penting. Tidak penting dan Penyelesaiannya kurang klimaks. penyelesaiannya dibuat dengan sangat enteng gitu. Kayak Akhirnya cuman ya udah semua sekolahnya berbahagia karena Ibarat- si Fuji baikan sama kelas. ibaratnya kita ini bangun IPA 1. bangun istana pasir di pantai ya. Belum jadi istana nih, masih berupa gundukan begini, udah disapu ombak gitu. Iya betul. Iya kan? Dan Jadi udah dianggap selesai. udah dianggap selesai, happy ending gitu. Kayak mau bikin rumah pas baru jadi fondasi dia bilang voila selesai. Padahal masih jadi fondasi itu. Terus beberapa dialognya tuh abu-abu ya. Iya. Kadang terlalu kaku, kadang terlalu gaul gitu. Betul. Jadi mau dibawa kemana nih? Belum lagi ditambah dengan gombalan-gombalan cringe yang dia dengan terakhir banget itu. Sumpah di adegan terakhir dialog Ih, yang cringe banget, dialog yang ya Allah. romantis itu menurut gua. Ih, cringe banget anjing. Sampai gue bilang, ih, pipi, berdiri, buru, pi. Oh, gue pikir berdiri penonton di belakang. Itu juga. Itu juga. Terus yang Tapi kita kelima, nonton cuma berempat ya? Cuma berempat, ya. Satu studio. Kita berdua terus ada lagi dua gue orang. rasa yang di belakang juga tuh kayaknya nunggu ganjil genap deh. Kita kan nonton jam 4. Oh iya, mau Kayak pulang mau dari pulang ganjil genap Iya, gitu mau kan. pulang ganjil genap gitu kan. Jadi nonton aja deh buang-buang waktu. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Terus Mana teater yang nggak dijaga sama petugas, nggak ada yang nyobain Seperti tiket. biasa. Seperti biasa. Kita kalau nonton di Studio 6 Aeon itu selalu tidak ada yang jaga. yang terakhir, menurut gue kesalahan yang terakhir adalah castingnya, wah amburadul banget. Iya, castingnya. Let's say casting anak kecil yang jadi Adam kecil dengan Adam yang gede. Anjir, Tidak kok bisa- terlalu mirip. Bukan tidak terlalu mirip, nggak mirip sama sekali. Iya. Adam gede mukanya bule anjir. Anak kecilnya mukanya kayak castingnya bapaknya Adam dan emaknya Adam itu tiba-tiba melahirkan anak yang Adam itu nggak mirip, seolah-olah Adam ini anak haram gitu. Ya kan? Kan bisa jadi bapaknya kan tukang selingkuh. Iya, bisa Ya jadi. kan? Siapa tahu si Adam. Padahal tahu gak sebenarnya yang jadi cocok jadi bapaknya Adam? Siapa? Marcelino Levran. Yang mirip. jadi papanya Jujur mirip. papanya Lala di Bidadari. Jujur mirip. Marcelino Levran. Mirip, kan? mirip Ih, banget. Mirip banget itu anjir. Kontur mukanya mirip banget ya. Iya, iya. Kayak benar. kotak-kotak gitu iya, kan. Iya, harusnya Iya, dia iya, anjir. iya. Dan ganteng juga sama. Gantengnya sama. Menurut gue yang aneh juga itu adalah semua case-nya tuh mau di dalam suasana apapun tuh mukanya cetar banget gitu. Kayak misalnya sekolah, buset si Fuji bulu matanya lentik banget anjing gitu kan, Oh, mau sekolah. iya. Si emaknya malam-malam di kamar gitu. Make up. Make-upnya tebel banget. Make-upnya tebel banget ya. Bulu matanya buset, Iya, bulu iya, mata anti corona anjing. Iya. Si emaknya Fuji lagi nyapu-nyapu ini buset. Ini apa blush on-nya terang banget Iya, gitu. Iya, betul. Jadi kayak agak kemana-mana. Tidak pada tempatnya Tidak pada gitu. tempatnya. Oke, langsung aja rating karena mau nyari makan nih. Habis tenaga gue ya nonton film itu. Iya. Kalau gue rating di 1 sampai 10. Jadi 3 dan 3-3-nya buat Fuji. Gua 5 deh. Masih 5 loh. 5 aja. Baik. 5. Mulia banget hati lu ya. Oh iya 5. Segitu dibilang mulia. Ya gitulah, mungkin kalian juga ada yang punya pendapat berbeda, siapa tahu ada yang kasih nilai rating lebih tinggi, boleh di-share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Iya. Sekian dulu ya ADC bukan Cinderella. Kita akan bertemu di banyak ADC, masih ada ADC Ghostwriter, ADC Alienoid dan yang ini nih. Ini. ADC Sakretriana. Dan jangan lupa nanti juga kita pasti akan review Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 2 udah pasti dong. Yaudah, sampai ketemu di ADC berikutnya. Bye-bye.